Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ibu semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan ibu ya. Namun dengan hari ini kita membahas mengenai mata kuliah kita, yaitu materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk tingkat MTS. Nah, kita masuk materi pertama, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Oke, untuk materi ini kita bagi 2 poin, yaitu kita akan membahas pertama tentang Al-Quran, baru setelah itu tentang hadis. Nah, kita mulai dari Al-Quran. Banyak para ulama yang mendefinisikan tentang Al-Quran ini, ya. Salah satunya itu definisi Al-Quran ini adalah Al-Qur'anu kalamullah al-munazzilu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati al-manqul bitawatir. Nah, itu adalah pengertian Al-Quran. Ya, dari kata hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah. Ya, jadi Al-Quran ini bukanlah perkataan Nabi. Sering sekali di masa ketika Nabi dahulu menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sering menjadi cemooh atau menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah cemooh dari para kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan Allah tapi perkataan Nabi. Nah, di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan Nabi. Al-Quran itu murni adalah perkataan dari Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seperti Ibu jelaskan tadi, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk atau sebagai mukjizat Nabi Muhammad, sebagai bentuk untuk menyanggah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan para kaum kafir Quraisy kepada kenabian Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab keraguan-keraguan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, mukjizat itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi oleh orang lain. Itu keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi para Rasul Allah. Nah, itu adalah Al-Quran. Kemudian juga disebutkan bahwa Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, yaitu Al-Quran itu merupakan ibadah ketika kita membacanya. Ya, ketika kita membaca satu huruf saja itu mendapatkan banyak pahala. Banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau kita memahami dan mentadabburkannya. Seperti kata hadis ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, begitulah kita kalau kita membaca dan memahami dan mengajarkannya kepada orang lain, itu lebih besar pahalanya. Jadi Al-Quran itu adalah ibadah bagi umat Islam. Kemudian Al-Quran itu juga al-manqul bitawatir, yaitu diturunkan secara mutawatir. Maksud mutawatir di sini adalah ketika Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat itu dengan secara mutawatir. Maksudnya mutawatirnya apa? Maksudnya mutawatir ini adalah dengan cara ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dia menyebutkan kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya ini akan mengulang. Pertama akan mendengar dari bacaan Nabi Muhammad. Kemudian dia akan menghafal, mengulang, kemudian dia bacakan lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika bacaannya sudah betul, maka dia akan menyampaikan kepada sahabat yang lain. Begitu seterusnya. Makanya Al-Quran itu terjaga kebenarannya, isinya karena dilakukan secara mutawatir. Jadi
gak setengah-setengah langsung disebutkan, tidak, tapi sudah paham maka dia akan menyampaikan kepada yang lain. Nah, ketika dia temannya ini paham, dia akan menyampaikan pula kepada sahabat yang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Oke, kita masuk kepada fungsi Al-Quran lagi. Nah, fungsi Al-Quran banyak sekali dalam kehidupan kita. Namun di sini ibu bagi kepada 4 poin, yaitu pertama, Al-Quran itu adalah sebagai sumber ajaran atau sebagai sumber hukum, ya, sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Ya, banyak sekali kita lihat ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan mengenai cara hidup yang kita ketemukan dalam Al-Quran. Bisa antum cek dalam Al-Quran itu sebagai pedoman juga dalam menentukan suatu permasalahan, ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan jawaban atas hal-hal yang di luar akal. Jadi dahulu ketika Nabi Muhammad mengajak orang kafir Quraisy untuk berbuat baik, mereka untuk contohnya aja ketika Nabi Muhammad mengajak umat kafir Quraisy, umatnya ketika itu untuk tidak melakukan riba dalam jual beli, karena riba itu akan merugikan diri sendiri, kemudian juga merugikan orang lain. Nah, itu tidak masuk akal bagi mereka, karena ketika dia riba, dia akan mendapatkan banyak untung. Ruginya dia di mana? Nah, makanya turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ketika kita berjual beli itu tidak boleh mengurangi takarannya. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, ya, yaitu jujur dalam bermuamalah. Nah, itu contohnya bahwa Al-Quran itu juga memberikan jawaban atas hal-hal yang di luar nalar. Bagi mereka riba itu malah menguntungkan bagi dia, tapi ternyata Allah menjawab bahwa riba juga merugikan bagi diri orang yang melakukan tersebut. Oke. Kemudian Al-Quran juga poin ketiga, ya, Al-Quran fungsinya yaitu sebagai petunjuk, ya, petunjuk bagi semuanya. Al-Quran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua, tidak hanya orang mukmin, tidak hanya orang Islam, bagi semua. Begitu juga dengan Al-Quran, ya, Al-Quran juga memberikan petunjuk untuk semua, tapi ada kamar-kamarnya. Jadi dalam Al-Quran gak hanya memberikan petunjuk kepada orang muslim, tapi juga memberikan petunjuk kepada orang-orang non-muslim. Karena Al-Quran maksudnya itu kepada orang-orang umum. Karena Al-Quran itu tidak hanya membahas tentang ibadah, tidak hanya membahas tentang sholat, puasa, zakat, tidak hanya membahas surga, neraka, tapi Al-Quran juga membahas sains. Yang ini akan bisa dikembangkan, bisa dipahami juga oleh orang-orang non-muslim atau tidak orang Islam. Apalagi untuk orang-orang yang bertakwa, orang beriman, itu lebih besar petunjuk di situ. Allah sudah menunjukkan mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi, itu ada petunjuk tata cara yang disampaikan oleh Allah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dijelaskan dalam hadis. Begitulah ajaran-ajaran atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian Al-Quran juga fungsinya yaitu yang terakhir, yaitu penyempurna pada ajaran masa lalu. Nah, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu banyak, sebelum Nabi Muhammad itu. Namun ketika Al-Quran, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan dia mendapatkan Al-Quran sebagai mukjizatnya. Al-Quran itu berperan sebagai pelengkap atau penyempurna untuk kitab-kitab sebelumnya. Kalau dahulunya ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, kitab Zabur, Taurat, Injil atau nabi-nabi sebelumnya itu dia menyampaikan wahyu, hanya menyampaikan ajarannya hanya untuk umatnya. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, itu sudah merangkup, melengkapi, mengumpulkan semuanya, kemudian diberikan kelengkapannya sehingga bisa menjadi pedoman baik umat ketika Nabi hidup, ketika Nabi meninggal, bahkan ketika akhir zaman nanti. Begitulah Al-Quran sebagai penyempurna dalam pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, kita masuk materi kedua, yaitu hadis. Nah, hadis
pengertian hadis ini adalah al-haditsu aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratu. Nah, itu yang hadis. Wa taqriratuhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Jadi 3 poin ini hadis. Ya. Ada hadis itu yang berupa perkataan. Contohnya, innama a'malu binniyat. Ya, itu salah satu contoh hadis perkataan yang berbentuk perkataan. Kemudian ada pula hadis itu adalah wa af'aluhu, yaitu perbuatan atau yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat kita disuruh untuk sholat. Nah, bagaimana cara sholat itu ada dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak ada disebutkan rukuknya kayak gini, sujudnya kayak gini, i'tidalnya kayak gini. Tidak ada. Cuma dalam Al-Quran hanya dijelaskan bahwa sholat, kita diperintahkan oleh sholat. Nah, bagaimana cara sholat ini? Kita meniru praktek sholatnya Nabi. Nah, itulah yang disebut dengan af'aluhu, yaitu praktek atau perbuatan Nabi. Ya. Kemudian hadis selanjutnya yaitu wa taqriratuhu, yaitu ketetapan Nabi Muhammad atau ketetapan yang diambil Nabi Muhammad dari perbuatan sahabat atau dari tindakan sahabat atau dari perkataan sahabat. Contohnya ketika sahabat memakan daging biawak, Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak memerintahkan, tapi Nabi membolehkan perbuatan tersebut. Kemudian contohnya takriri dari perkataan sahabat, yaitu ketika Abu Bakar bertanya kepada Nabi bahwa memberikan harta orang yang terbunuh di medan perang kepada si pembunuh itu boleh, dan Nabi mengulang atau menyampaikan kata-kata Abu Bakar tersebut menjadikan sebuah hadis takriri. Nah, itu yang hadis takriri tersebut, yaitu berupa ketetapan Nabi yang diambil dari perbuatan sahabat atau dari perkataan sahabat. Nah, kita masuk kepada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis ini merupakan pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini yang pertama adalah hadis itu menguraikan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi hadis itu adalah menguraikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali itu kita temukan ya. Hadis yang memberikan dukungan atau memberikan dukungan terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah merinci ayat-ayat yang mujmah. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat yang bersifat mujmah, yaitu secara global, masih secara umum. Nah, fungsi hadis di situ adalah memperinci ayat-ayat tersebut. Contohnya, dalam Al-Quran kita diperintah untuk berzakat. Tapi tidak ada dalam Al-Quran disebutkan haulnya, nisabnya, itu tidak disebutkan. Nah, haul dan nisab ini dijelaskan oleh Nabi melalui hadis. Jadi hadis itu adalah juga berfungsi untuk merinci ayat-ayat yang masih global dalam Al-Quran. Itu banyak sekali. Contohnya tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kita diperintahkan sholat. Gerakan sholat tidak ada dalam Al-Quran. Nah, itu bisa kita temukan dalam hadis. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, juga ada beberapa hukumnya sudah ditetapkan oleh Al-Quran, tapi ternyata seiring berjalan waktu ada lagi kondisi-kondisi yang menyebabkan keluar lagi hukum baru tentang tapi tidak menyalahi hukum Al-Quran. Contoh mengenai hukum bagi pezina. Nah, dalam Al-Quran hanya disebutkan hukum pezina yang ghairu muhsan, yaitu hukum bagi pezina yang belum menikah. Ya, hukum bagi pezina yang belum menikah itu ada dalam Al-Quran, bisa kita temukan dalam Al-Quran. Tapi
Tapi ada lagi tambahannya, yaitu hukum bagi pezina yang musan, yaitu pezina pezina ini adalah para orang yang sudah menikah tapi melakukan perzinaan. Nah, itu tidak ada dalam Al-Quran. Makanya hadis juga menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu contohnya, ya. Nah, kita masuk fungsi dari hadis terhadap Al-Quran yang keempat, yaitu membatasi keumuman Al-Quran. Nah, Al-Quran, dalam Al-Quran itu seperti kita bahas tadi bahwa Al-Quran itu ada yang bersifatnya itu masih sempit, masih belum jelas penjelasannya, maka dijelaskan, diperinci oleh hadis. Contohnya dalam sholat tersebut. Dan ada juga ayat Al-Quran yang sifatnya terlalu luas, namun diperuncing dengan hadis. Contohnya yaitu tentang hukum hak waris. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap ahli waris itu berhak menerima warisan. Namun hal ini diperinci atau diperuncing mengenai yang berhak menerima harta warisan ini dalam hadis, yaitu la yarithul muslimul kafiri walal kafirul muslim, yaitu artinya orang muslim tidak mewarisi mewarisi harta warisannya kepada orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi hartanya kepada orang muslim. Nah, itu fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat, yaitu untuk membatasi keumuman dari ayat Al-Quran. Nah, itu mengenai materi kita hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Tadi kita sudah bahas mengenai Al-Qurannya, kemudian kita sudah juga membahas hadisnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia yang akan dilengkapi, akan disempurnakan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Oke, mungkin itu untuk materi kita pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat antum pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita diskusikan di kelas kita. Oke. Kemudian Ibu ingatkan lagi, Ibu juga memberikan evaluasi nanti di akhir pertemuan. Silakan untuk kerjakan. Namun sebelum kita evaluasi, mari kita sama-sama berdiskusi dulu. Mungkin ada hal-hal yang masih antum bingungkan mengenai materi kita hari ini. Oke, Ibu tutup materi kita hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.